Untuk mengetahui bagaimana pemeriksaan yang dijalani Muhammad Al-Khattab setelah dikenai tuduhan makar, kita akan berbincang dengan Kapitra Ampera dari tim advokasi GNPF MUI. Pak Kapitra, selamat petang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kapitra, terakhir bertemu dengan Pak Al-Khattab itu sebelum penangkapan? Ya, tadi malam saya akan live ya sama Ustadz Khattab ya. Lalu Khattab bilang sama saya, tadi saya diikutin oleh polisi satu mobil. Mobil saya, lalu saya ke sini naik motor. Saya bilang nanti Anda ditangkap itu kalau begitu. Bilang enggak lah, katanya kita kan tidak melakukan apa-apa. Ya akhirnya ada saya jam malam saya dapat kabar kalau dia ditangkap. Berarti setelah ditangkap sampai saat ini belum ketemu lagi, ketemunya sebelum ditangkap tadi ya? Sebelum ditangkap tadi malam. Ngobrol apa aja Pak soal aksi 313 ini? Jadi cuma bicara soal kelanjutan tuntutan di DPR ya, 212 ya. 21 Februari ya, karena ada rekomendasi dari DPR dan Komisi 3 dan pimpinan DPR untuk Presiden memberhentikan Basuki Cahayapurnama dari jabatannya sebagai gubernur. Berarti saat diikutin Pak Khattab sebetulnya sudah tahu akan ditangkap? Oh dia tidak merasa, dia hanya bilang begini, saya tadi diikuti polisi katanya. Kok tahu itu polisi? Ya dia tahu itu kalau polisi. Jadi disuruh mobilnya jalan dan mobilnya diikuti. Lalu dia datang ke News TV dengan motor. Ya saya bilang itu kamu boleh tangkap itu saya bilang. Kok Anda berkesimpulan gitu? Oh saya ini kan 30 tahun sudah jadi pengacara berhubungan dengan polisi juga sudah selama itu ya. Saya paham lah ya bagaimana perbuatan seperti itu ya. Akhirnya malam harinya ditangkap, setelah berpisah dengan Anda malam harinya ditangkap dengan tuduhan. Oh dia ke tempat seseorang lagi ya, sebelum ketemu saya, setelah ketemu saya ke tempat seseorang, lalu habis itu ke Kempinski. Ya ditangkap di Kempinski. Kempinski Hatta. Akhirnya dengan tuduhan pemufakatan makar. Nah saya tidak melihat dalam undang-undang ada kata pemufakatan fakar, yang ada seban spanning. Seban spanning itu ada pemufakatan jahat. Pemufakatan jahat yang diatur oleh pasal 104, 105, 106, 107, 108 dan juga ada pasal-pasal yang lain. Polisi menggunakan pasal 107 dan 110. Ya, ke 110 itu seban spanning, pemufakatan jahat ya. 107 itu pengulingan pemerintah yang sah. Ya, makar yang dilakukan dengan maksud untuk menggulingkan pemerintahan, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Anslag ya, anslag verfadiging ya gitu dalam bahasa Belandanya. Jadi harus jelas perbuatannya apa ya. Terus ada persiapan perbuatan ya, sehingga dia bisa disangka menjadi perbuatan tindak pidana makar. Dan penyidik ya polisi harus jelaskan ini ke masyarakat ya. Perbuatan apa? Mana tahu kita juga masyarakat tidak tahu ya. Apakah ini aksi ini sebagai suatu snowballs ya, puncak gunung es. Puncak gunung es dari apa? Dari suatu perbuatan permulaan. Nah, makanya polisi harus menjelaskan itu kepada masyarakat. Apakah atau sebaliknya atau polisi ingin mengeliminir gitu ya, membungkam aspirasi-aspirasi masyarakat. Maka ini kan di masyarakat berkembang begitu banyak paradigma dan narasi-narasi hukum ya. Sorry Pak Kapitra, membungkam aspirasi masyarakat ini terkait dengan 313 maksud Anda? Iya, jadi ada dua alternatif. Alternatif pertama snowball ya, puncak gunung es ya, bahwa ada perbuatan permulaan. Polisi mengatakan ini tidak terkait dengan aksi 313. Tanggapan Anda? Artinya begini, ada perbuatan permulaan, terus puncaknya pada hari ini. Polisi harus buktikan itu, maka itu disebut dia makar, ya, menggulingkan pemerintah yang sah. Karena ada perbuatannya tadi ya, menurut Anda? Karena ada perbuatannya tadi. Tetapi atau sengaja membungkam aktivitas aksi masyarakat yang sangat konstitusional dan dilindungi oleh undang-undang. Kalau Anda melihatnya lebih kemana? Saya menuduh seorang makar itu kan sangat sangat amazing ya, sangat hebat sekali. Tentu harus ada pembuktian ya secara hukum. Karena ini perbuatan bukan main-main. Kemarin tokoh-tokoh nasional dituduh makar juga. Waktu 212. Iya kan, sekarang tokoh agama, berarti negara ini betul-betul tidak aman ya. Saya juga prihatin gitu. Karena setahu saya aksi-aksi itu tidak menggulingkan pemerintah. Kalau aksi-aksi itu menggulingkan pemerintah, wah saya juga nggak mau ikut nih ya dalam gerakan ini gitu. Polisi mengatakan punya bukti permulaan yang cukup. Iya, kalau tidak polisi tidak bisa menahan ya.
polisi harus jelaskan ya ke masyarakat. Sekarang kita tidak bisa berandai-andai ya, karena mungkin saja ya polisi punya bukti itu, maka bukti itu harus dijelaskan. Itu yang harus kita tunggu dari kepolisian. Pak Kapitra sempat bertemu dengan Pak Hatta sebelum ditangkap, berarti sebelum aksi ini juga. Sebetulnya aksi 313 ini berdasarkan yang diceritakan Pak Hatta? Ya, saya tahu aksi 31 ini hanya meminta Presiden merespon surat dari Komisi 3 dan pimpinan DPR. Karena waktu 212 mereka bertemu menyampaikan aspirasi ke DPR. Lalu hari ini karena belum ada respon dari Bapak Presiden, mereka ingin menyampaikan petisi kepada Bapak Presiden. Dan itu aja agendanya saya tahu ya. Selebih itu? Nggak ada, habis itu mereka habis asar pulang, itu agendanya. Dan mereka juga mengatakan, nah ini aksi damai seperti yang sudah-sudah gitu ya. Dan tidak ada penggulingan pemerintah ya. Kalau ini ada yang terbungkus gitu ya, penggulingan pemerintah, ini dahsyat sekali ya. Ketika polisi mengatakan ini tidak terkait dengan 313, polisi memiliki bukti permulaan yang cukup dan menangkap Al-Haddad beserta pihak lain, ada 4, total jumlahnya ada 5 dengan Pak Al-Haddad. Apa yang Anda lihat, apa yang Anda baca dari tindakan kepolisian ini, untuk apa menurut Anda? Ya berarti ada splitter ya, ada pemisahan tindakan. Artinya 313 sebagai bentuk aspirasi itu tidak boleh dihukum. Karena masyarakat lagi melaksanakan undang-undang. Karena aksi-aksi demo itu ada umbrella of law-nya. Dilindungi konstitusi. Ada payung hukumnya. Kecuali mereka melakukan destruktif atau menggeser niat baik itu kepada niat jahat dengan pemilihan pemerintah. Kita tidak tahu ya apakah ada persiapan-persiapan di situ. Kalau polisi mengatakan tidak terkait dengan ini, berarti ada prolog-prolog gitu ya, upaya-upaya sebelum ya, upaya-upaya permulaan di luar aksi ini. Anda melihat juga tidak upaya-upaya permulaan itu? Saya tidak melihat ada indikasi apa-apa ya, tapi kan nggak tahu ya kan, kalau orang ingin berbuat sesuatu pasti tidak terbuka ya, tetapi polisi harus membuktikan ini ya. Polisi harus membuktikan, tapi saya tidak melihat kesehariannya atau ya akan sejauh itu ya. Tapi makanya polisi harus membuktikan apa betul ini ya. Apa Ustadz ini melakukan gitu ya. Karena seorang ulama, saya pikir dia tahu ya, pemerintah yang telah dipilih secara aklamasi atau secara demokrasi begitu, itu haram untuk dijatuhkan. Itu dari ajaran saya begitu. Kepolisian mengatakan bahwa penangkapan ini terpisah dengan aksi 313, tapi sejumlah pihak NU, Muhammadiyah misalnya mengatakan bahwa aksi-aksi semacam ini tuh rawan ditunggangi sesuatu yang berbau politis. Ya kan selalu begitu ya, setiap aksi itu selalu dicurigai. Terutama sekarang umat Islam itu kan dicurigai terus ya. Dulu juga setiap aksi dianggap terjadi akan begini, akan begitu, ada teroris dan sebagainya. Tapi realitasnya mengatakan aksi itu damai, jutaan orang datang ke sini, ranting aja nggak patah, rumput aja nggak pernah diinjak gitu ya. Kita tidak boleh a priori ya, dengan aspirasi masyarakat. Yang bicara 2 ormas terbesar di Indonesia loh, Pak. Katakanlah demikian, tapi peserta aksi itu juga dari 2 ormas terbesar itu. Mungkin institusinya tidak ikut dalam aksi, tapi semua kan 2 aksi itu kan di 2 ormas itu. Anggota aksi itu ya anggota 2 ormas terbesar itu. NU dan Muhammadiyah? Iya, betul. Pesertanya? Iya. Itu kan anggota 2 ormas itu yang peserta aksi. Cuman tidak membawa lembaga tentunya, itu membawa personal ya. Tapi kan mereka kalau tidak mau dia ya NU gitu ya. Kalau dikatakan bahwa aksi semacam ini rawan dengan politik, tipis sekali batasnya, apa tanggapan dari Anda? Adakah politisasi dalam aksi semacam ini? Harus kita lihat indikator-indikator, kita nggak bisa menuduh menjudge begitu. Apa indikatornya bahwa ini ditunggangi? Kan harus ada indikatornya. Kalau hanya praduga-praduga secara ilmiah, sulit kita untuk memperdebatkannya. Tetapi kalau ada indikator A, B, C secara hukum itu dilanggar, itu melanggar hukum, ya tindak tegas. Secara hukum kalau itu ada indikator melanggar hukum, ya silakan polisi bekerja. Tetapi kalau tidak ada, ya harus dibebasin dong. Ya. Kalau tidak ada indikator-indikator itu. Sekarang kan polisi punya hak sampai 24 jam ini ya untuk mendalami. Ya kita biarkan saja polisi bekerja 1 kali 24 jam ini. Kalau sudah naik kepada penyidikan gitu, sudah jadikan tersangka, berarti polisi harus menyampaikan ke masyarakat dia telah mempunyai 2 alat bukti yang cukup.
untuk menjadikan seorang tersangka atas dugaan tindak pidana makar gitu ya. Harus jelas itu. Yang Anda tunggu selain tadi penjelasan dari kepolisian berarti adalah apakah ini berhubungan dengan aksi 313. Apakah menurut Anda ini upaya untuk meredam aksi atau memang Anda berkeyakinan kuat bahwa polisi berkeyakinan bahwa ini beda sama 313? Sulit dipisahkan ya, sulit dipisahkan bahwa penangkapan ini tidak terkait dengan 313. Opini masyarakat akan membacanya ya, bahwa ini menurunkan intrigues gitu ya, menurunkan tensi demonstran gitu. Tetapi itulah gunanya polisi menjelaskan ke masyarakat kalau ini tidak ada hubungannya dengan aksi 313. Karena Undang-Undang nomor 9 tahun 98 menghalangi orang demonstrasi itu bisa dipidana 1 tahun, ya, pasal 18. Jadi tidak sesederhana itu. Nah, saya tidak tahu apakah polisi untuk mencegah aksi demo ini atau emang polisi sudah mengutip ini, mengikuti gerakan-gerakan tokoh-tokoh ini sehingga polisi khawatir kalau puncak dari kegiatan itu 313. Maka polisi mengambil tindakan. Maka kita ingin dengar dari polisi penjelasan resmi tentang substansi kasus sehingga masyarakat tidak berprasangka buruk kepada kepolisian gitu. Penjelasan resmi itu tampaknya akan kita dengar sesaat lagi, Pak Kapitra, karena Kabid Humas Polda Metro Jaya Argo Yono juga akan bergabung dengan kita. Anda tetap bersama kami di Kompas Petang. Kita sedang bahas penangkapan koordinator aksi 313 dan sejumlah pihak lain. Apakah terkait dengan aksi 313, terkait dugaan makar seperti yang dikatakan oleh kepolisian atau apa? Tetap bersama kami di Kompas Petang.